Tugas saya untuk menyampaikan, bukan memaksa. Nabi aja ketika berdakwah turun ayat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan, tugas kamu ngingatin orang, bukan maksa orang. Seorang Nabi Muhammad manusia paling takwa, surga terjamin, sangat dekat dengan Allah, luar biasa. Tugasnya hanya mengingatkan, bukan maksa. Saya di hidayat, Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Kemudian di pagi ini pengen maksa Anda, saya siapa? Saya masih sehat. Ya. Yuk dalil. Ini kita bagi dua. Ini yang mengerjakan, ini kemudian yang tidak mengerjakan. Nah. Ada yang menolak, kemudian ada juga yang mempraktikkan. Baik, kita mulai dari yang menolak mengatakan, pertama, ini terkesan ibadah nih. Ya, jadi menilai perbuatan itu sebagai ibadah. Kalau ibadah, mesti ada contoh. Kan? Nggak boleh dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat dalam ibadah, itu bisa melahirkan yang disebut dengan bid'ah. Kalau sudah bid'ah, itu bisa dolalah. Kalau sudah dolalah, itu bisa finnar. Di antara dalilnya, turunkan misalnya hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 4301, 4301. Baik, mari kita lihat pelan-pelan misalnya. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyakum muhdatsatil qaul. Awas, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ sebetulnya. Ada beberapa riwayat menambahkan, ada yang mengatakan ini syarah penjelasan saja, wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap yang tersesat berpeluang masuk neraka. Bagian terakhir ini sebetulnya bukan bagian dari inti hadisnya. Hanya beberapa mengatakan ini ada tambahan, ini ada tafsir masuk ke situ. Persis seperti kalimat Ibnu Adam, idza mata Ibnu Adam, padahal di hadisnya bukan Ibnu Adam, di hadisnya insan, idza matal insan atau idza matal abdu. Demikian di hadis riwayat Muslim 9 lafaz. Cuma kemudian disyarah oleh para ulama, wa yuqsadu bil insan Ibnu Adam, yang dimaksud dengan insan semua anak cucu Adam. Maka populer ungkapan idza mata Ibnu Adam. Paham? Oke, teruskan. Ini contohnya enggak ada. Baik ya, ini berpeluang menjadi bid'ah. Sampai kita bahas dulu ya. Awas, hati-hati, jangan marah dulu. Kemudian teruskan ke bawahnya. Nah ini nggak boleh diada-adakan. Yang ketiga, kalau ini baik, nah keluar kaidah nih, keluar kaidah. Kalau ini baik, tentu orang dulu sudah mengerjakan sebelumnya. Pernah dengar ungkapan ini? Jadi ada ini ungkapan baru nih. Nanti saya berikan pandangan. Ya, ini saya berikan pandangan. Ini ungkapan baru yang tidak pernah ditemukan di kitab fikih manapun. Ya, kalau baik, tentu dipraktekkan oleh orang sebelumnya. Oleh generasi sebelumnya, Baik, ini diantara dalil-dalilnya. Jelas sampai sini? Baik, makanya ketika ada orang misalnya muncul, siap nih maulid, mau bikin ini, mau bikin itu dan sebagainya, mau ngaji ini itu, dikatakan, nggak bisa, itu bid'ah. Singkat aja bid'ah. Kenapa bid'ah? Turunkan. Ini terlihat seperti ibadah, ini nggak ada contohnya. Ya, ini masuk pada sesuatu yang dibuat-buat, dan kalau itu baik pasti dipraktekkan oleh generasi sebelumnya. Nah, kemudian itu dijawab oleh orang-orang yang melakukannya, mempraktekannya, bahkan dengan jawaban-jawaban juga yang didetilkan sampai dengan dalil-dalilnya. Di antara orang kontemporer yang menjawab itu ada namanya Al-Habib Sayyid Alawi Al-Maliki. Ya, beliau tinggal di Mekah, wafat juga di Mekah, di antara cucu keturunan Nabi SAW. Menulis kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Lihat di halaman 309 sampai dengan 321. Ya, saya qadarullah nggak ke bawah tuh, padahal sudah saya siapkan, kalau nggak ke bawah. Itu saya punya, kemudian kitab ini juga saya punya, yang lain saya punya. Saya tuh mau saya praktekkan mau enggak, yang penting saya baca dulu, saya lihat. Kita hargai orang berpendapat seperti apa. Baca, jangan sampai kita berargumen tapi tidak punya dalil-dalil. Wah, sampaikan aja. Bid'ah bagaimana? Pokoknya bid'ah lah. Nggak bisa begitu. Harus ada turunan. Ya, harus ada turunan seperti apa, dalilnya apa. Dengar dulu, baca, teliti. Kalau sudah mengerti, silahkan simpulkan. Yang penting ada paham referensinya. Ya, mafahim yajibu an tusahhah. Diturunkan oleh beliau. Pertama, ini ibadah, bukan. Siapa yang bilang ibadah? Kata beliau, ini bukan ibadah, ini adah, al-adatu. Beda antara ibadah dengan adah. Kalau ibadah, sebuah sudah diatur, ada ketentuan. Dari nabinya ada. Dalil ada, contoh ada, itu ibadah. Sholat ibadah, dalil ada, contoh ada, dipraktikkan.
Kalau ada, itu bagian dari tradisi. Tradisi ini bisa jadi diambil dari nilai-nilai syariat, cuma dipraktekkan dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Hukum fikihnya mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dipraktekkan. Misal ada semboyan di Ranah Minang, ya. Adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah. Adat itu bersanding dengan syarak, bersesuai dengan syariat. Syariatnya berpedoman pada kitabullah. Kalau nggak bertentangan, praktekkan. Itu jelas. Al-adatul muhakkamah. Adat dibagi dua. Ada adat urusan dunia, dunia saja. Adat yang jadi hukum, urusan dunia. Misal, urusan dunia, urusan toilet. Cicahem dengan misalnya yang satu lagi terminal, apa namanya? Leuwi Panjang. Panjang sampai sekarang dia. Itu Leuwi Panjang dengan Cicahem. Masuk toiletnya beda. Cicahem 1.000 misalnya, Leuwi Panjang 2.000. Hukum Cicahem 1.000, Leuwi Panjang 2.000. Tiba-tiba Anda biasa ke Cicahem, masuk ke Leuwi Panjang, masuk ke toilet. Bayar 1.000, kata orang Leuwi Panjang, Pak 2.000. Nggak bisa, biasanya 1.000. Adat di situ, awas hati-hati, adat di situ berbeda jadi hukum, jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, Anda nggak bisa tolak. Itu urusan dunia. Sama bahkan ke istilah. Di sini pisang itu pisang, gedang itu pepaya. Awas, masuk ke Jawa, gedang itu pisang. Awas, jangan itu sayur. Silakan. Oh, monggo niki, ini nasinya loh ya. Niki jangan dimakan. Niki jangan dimakan. Nasi aja dimakan, sayurnya enggak. Kenapa niki jangan dimakan? Kan jangan tuh sayur. Ya. Paham? Itu adat namanya. Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, hukum fikih mengatakan urf itu, adat itu kalau masuk pada urusan-urusan terkait dengan praktek-praktek penjelasan atau praktikal nilai-nilai syariat dipraktekkan dalam adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat boleh. Dari mana hukumnya? Nggak usah ambil sekarang, ambil masa jahiliyah. Di jahiliyah ada dua adat. Adat pertama misal saat tawaf. Tawafnya apa? Buka pakaian semua. Tawaf sambil tepuk tangan, sambil siul-siul. Itu nggak usah dipraktekkan. Nggak usah karena bertentangan dengan syariat. Sudah membuka aurat, sudah siul-siul nggak jelas dan sebagainya, nggak ada maknanya. Maka itu tinggalkan. Makanya kalau ada kebiasaan-kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan syariat, jangan terlampau kreatif, tinggalkan. Yang kedua, ada adat mereka sejak jahiliyah untuk menghormati orang tua yang baru punya anak pertama. Maka dihormati dengan panggilan abu, dilekatkan nama anak pertamanya. Misal, Nabi Muhammad SAW melahirkan anak pertama namanya Al-Qasim. Maka dihormati takrim namanya Abul Qasim. Pamannya, ada yang dikenal dengan, pernah dengar nama ini, Imran, pernah dengar? Abdul Manaf, paman Nabi. Kalau Abu Talib, nah Abu Talib itu memang aslinya Imran. Ada yang mengatakan Abdul Manaf. Anak pertamanya namanya Talib. Kemudian ada Ja'far. Kemudian ada Ali. Karena anak pertama namanya Talib, maka dikenal dengan Abu Talib. Nah itu banyak turunan ke bawah untuk sebagai menghargai orang-orang yang baru melahirkan dan baru punya anak pertama. Takrim. Itu dilestarikan sampai masa Islam sampai sekarang. Abu Muhammad, Abu Usama, Abu Husain, Abu Hasan dan sebagainya. Jadi kalau antum misalnya tiba-tiba saya pengen hijrah. Terus ganti nama antum Asep, punya anak namanya misalnya Hasan, jadi Abu Hasan. Ini bukan menunjukkan Anda Islami, bukan. Itu dari tradisi sejak masa jahiliyah. Jangankan Anda, Abu Lahab juga begitu, Abu Jahal juga begitu, dan yang lainnya. Itu tradisi sejak zaman dulu, cuman diabadikan, dilestarikan masa Islam karena punya nilai-nilai baik. Itu yang disebut adat tidak bertentangan dengan syariat. Paham? Awas, saya belum bicara pilihan, tugas saya menjelaskan dengan objektif, jangan menutup-tutupi. Sampaikan ini pilihan itu belakangan. Jelas? Jadi paham ya? Jadi ini adat nih bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada teknisnya, ada macam-macamnya, ada aturannya. Kami ini kumpul seperti antum kumpul. Antum kumpul itu pengajian yang dibahas Nabi. Kami juga pengajian yang dibahas ini. Yang dibahas ini kumpulannya seperti ini. Kita cuma tradisi seperti antum tradisi. Tradisi kumpul taklim, tradisi kumpul ini. Tapi kan nggak ada contohnya dari Nabi. Nah ini yang jadi masalah. Apa antum juga ada contohnya? Taklimnya khusus hari Ahad subuh. Apa ada contohnya taklimnya khusus malam Jumat? Apa ada contohnya taklimnya khusus di Sabtu subuh? Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Sabtu subuh. Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Ahad subuh. Tapi kan itu kan tapi. Semua persoalan butuh dalil. Perhatikan baik-baik. Kalau urusan ibadah itu telah kita bahas. Ada dalil, ada contoh. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contoh nggak ada. Tidak setiap yang nggak ada contoh tidak boleh dilakukan kalau ada dalilnya.
Nah ini bukan urusan ibadah, tapi ada dalil. Apa dalilnya? Untuk mengikuti membahas tuntunan Nabi. Quran surah ke-33 ayat 21, Quran surah ketiga ayat ke-31, Quran ke-9, bahkan dari ayat ke-124 sampai dengan ayat terakhirnya. Teman-teman sekalian, itu menunjukkan kemuliaan Nabi dipraktekkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan membahas tentang Nabi. Isinya ada yang taklim, isinya ada yang pujian, isinya ada yang doa. Sama dengan antum kumpul bahas sirah. Yang dibahas tentang Nabi, yang dibahas kehidupan Nabi, istri Nabi dan sebagainya. Cuma waktunya kemudian ditetapkan oleh mereka. Kapan waktunya? Yang paling afdol pas bersamaan dengan lahirnya. Kenapa bersamaan dengan itu? Karena orang mulai ingat, banyak ingat. Kalau banyak ingat, banyak mudah menghadirkan nilai-nilainya. Sama dengan begini, kapan kelahiran negara Indonesia? 17 Agustus. Ya, bulannya Agustus, tahunnya 1945. Itu bahasa Arabnya milad. Milad. Milad Muhammadiyah 18 November, sebentar lagi tuh. Tahun 1912, 18 November. Miladnya NU 31 Januari 1926. Dan sebagainya. Coba cek, negara memperingati miladnya. Disampaikan setiap 17 Agustus tuh. Bahkan hal-hal yang tidak terkait langsung pun ada. Apa misalnya? Panjat pinang. Ayo, siram sama minyak, naik lagi, merosot lagi. Kenapa sih Pak mesti bikin itu? Menanamkan nilai perjuangan. Berjuang untuk mendapatkan yang di atas, naik turun lagi. Ayo semua dicari, dijelaskan. Tapi intinya ingin menanamkan nilai-nilai yang dulu pernah terjadi di masa-masa kekinian. Kapan waktu yang paling tepat? Ketika momentumnya tiba. Saya belum pernah mendengar ada mengatakan, tuh milad kemerdekaan bid'ah. Ayo kalau berani. Paham lebih sini? Jadi konteksnya ini adalah masuk kepada wilayah adat. Kalau adat kemudian, ini contohnya bagaimana berlaku kalau urusan ibadah, pasti jelas. Ada contoh, ada dalil. Bahkan ada ibadah yang contohnya belum ada atau bahkan tidak ada, dalilnya ada. Sudah kita bahas. Seperti zakat, seperti macam-macam dan sebagainya. Contoh lagi, yang lainnya apa? Mushaf. Mushaf itu zaman Nabi nggak ada. Yang ada tulisan ada yang batu, ada yang tulang-tulang sudah mengering. Ya, ada yang pelepah pohon dan sebagainya. Apakah Anda mau menyebut mushaf itu bid'ah? Tidak. Sekolah sekarang yang pakai bangku, pakai macam-macam, pakai dasi, jam tangan, macam-macam waktu. Sekarang sholat antum, kalau mau konsisten antum, dalilnya ada, contohnya ada. Apa itu dalilnya? Apa itu contohnya? Keluar, pasang tongkat, tek, di lapangan. Lihat bayangannya. Nanti kalau sudah mulai mengecil, siang matahari tergelincir, lewat, kemudian bayangan lebih kecil daripada tombaknya, zuhur masuk. Kecil lagi, asar. Semakin mengecil hilang, maghrib. Semakin gelap, isya. Saya tanya pada antum, siapa yang sekarang dan masjid mana di Bandung yang kalau mau sholat pasang tombak di luar? Sekarang kemana? Jam berapa maghrib? Jam berapa kemudian isya? Jam berapa zuhur? Saya mau tanya, tunjukkan pada saya satu hadis saja tentang jam. Di zaman Nabi. Sholatlah kalian ketika jam 5:45. Tunjukkan pada saya. Mana dalilnya? Kalian mengatakan harus ada dalil, mana dalilnya? Mana contohnya? Oh ini nggak bisa, ini kan kias, ini apa? Sama aja. Sama aja. Kenapa kalian mengunggulkan yang ini tapi menolak yang lain? Kenapa kalian mengagungkan yang ini tapi menafikan yang lain? Tapi ketika itu jadi kepentingan Anda kemudian bela mati-matian. Jangan seperti itu. Anda boleh tidak sepakat, tapi juga tidak harus kemudian menghadirkan Anda yang paling bagus. Awas apalagi sombong. Sombong itu bahaya. Jangan bersaing dengan tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang tukang pancing lomba kesombongan. Yang satu mengatakan, nih Pami Abi mancing ayeuna. Waduh, kalau saya mancing sekarang, saya lempar. Begitu saya lempar, langsung dimakan. Tuh. Yang satu mengatakan, pancing saya, baru dimasukin umpannya begini, ikannya udah nongol. Pak, mau mancing nggak? Yang 3 cuma diem aja. Kamu gimana? Saya itu, kalau mau mancing hari Sabtu, hari Jumat, ikan datang ke rumah ngetok. Punten Pak, dupe anjing jantan mancing. Sudahlah, nggak usah seperti itu, ya. Nggak ada ujungnya. Paham ya? Jadi lebih baik kita lihat, dengar aja dulu. Dan belum tentu juga ini pun unggul dibanding yang ini. Cuman caranya tampilkan dengan yang elegan. Itu yang paling bagus. Caranya demikian. Ini jawab, ini dalil, pakai dalil. Dalil pakai itu biasalah. Biasa diskusi dalil itu pilihan terserah Anda. Ya jangan sampai perbedaan kita membuat kita sulit untuk minum teh bersama.